Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Perikop Injil Yohanes hari ini adalah merupakan penggalan dari doa Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Doa itu selengkapnya ada dalam keseluruhan Yohanes bab 17. Isi pokoknya ialah hubungan Yesus sendiri dengan Allah Bapa, doa bagi kesatuan murid-murid Yesus, dan doa bagi seluruh orang beriman. Menjelang akhir hidupnya di dunia, Yesus berdoa bagi para muridnya. Ya Bapa, semoga mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Doa ini memiliki gema yang kuat tentang persatuan. Berkali-kali Yesus berbicara soal persatuan antara Yesus, Bapanya, dan muridnya. Doa ini melukiskan harapan Yesus atas para muridnya. Meskipun Yesus pergi dari dunia dan meninggalkan para muridnya, Ia ingin supaya mereka tetap bersatu. Bahkan Yesus menginginkan supaya mereka bersatu, sama seperti dirinya dan Bapa adalah satu. Yesus sadar bahwa persatuan yang demikianlah yang dibutuhkan para murid dalam tugas kemuridan mereka selama di dunia ini. Para murid harus bersatu supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Para murid harus bersatu supaya mereka dapat mewartakan sabda Allah yang dipercayakan kepada mereka. Para murid harus bersatu agar mereka dapat saling membantu dan menguatkan di saat mereka mengalami masa-masa sulit dalam pewartaan mereka. Persatuan menjadi perjuangan gereja sepanjang masa, sehingga gereja terus menyuarakan ajakan Yesus ini. Itulah sebabnya ketika Yesus berdoa bagi persatuan para muridnya yang ada bersamanya waktu itu, Ia juga tidak lupa berdoa
bagi persatuan orang-orang di masa depan yang percaya kepadanya berkat pemberitaan para murid. Umat Kristiani zaman ini merupakan bagian dari orang-orang tersebut. Umat beriman harus hidup dalam persatuan, supaya mereka kelak dapat memandang dan menikmati kemuliaan Yesus di dalam surga selama-lamanya. Setiap perpecahan yang terjadi dalam gereja Kristus adalah skandal, bukan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Allah itu adalah Roh pemersatu, bukan roh pemecah. Dengan demikian seharusnya kita merasa sedih atas segala perseteruan yang kita lihat, perselisihan yang tidak sehat yang terjadi di dalam dan di antara gereja-gereja, di dalam komunitas-komunitas Kristiani, dalam paroki-paroki dan tarekat-tarekat yang ada di dalam gereja. Dari semuanya ini, yang harus membuat kita paling bersedih adalah perpecahan yang terjadi antara berbagai denominasi Kristiani. Sungguh tragislah, di satu pihak kita menyatakan percaya kepada Allah yang sama, percaya kepada karya penyelamatan yang sama dari putranya Yesus Kristus, percaya kepada karya Roh Kudus. Namun di pihak lain, kita tidak bersekutu satu sama lain secara penuh dalam artian yang sesungguhnya. Memang ada banyak kemajuan dalam hal ekumenisme pada tingkat pimpinan gereja-gereja. Namun, kemajuan itu tidak akan banyak artinya kalau di tingkat bawah, di akar rumput, kita para pengikut Kristus masih saling cuek satu sama lain, saling memandang dengan curiga, bahkan dengan berbagai cara saling merongrong satu sama lain.